pertemuan pada malam hari ini. Oke, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini kita akan membahas mengenai React.js Bootstrap. Ya, sebenarnya tidak hanya fokus di Bootstrap, tapi mungkin dari basic ya. Beberapa mungkin belum pernah coba React.js, tapi saya agak percepat untuk dasar-dasarnya. Hari ini kita fokusnya pada Bootstrap-nya. Oke, jadi sekilas mengenai React.js. React.js ini salah satu teknologi pengembangan web ya, di mana bahasanya itu mirip-mirip ya JavaScript ya, JSX. Jadi hari ini toolsnya online, namanya codesandbox.io. Jadi Bapak Ibu bisa buka di codesandbox.io. Kemudian saya juga sudah buatkan tutorialnya di channel pribadi saya. Ini namanya tutorial coding. Nanti silakan boleh dicek. Alamatnya sudah saya kirimkan. Sudah ada banyak pembahasan mengenai React.js, tapi saya cicil belum semua dibuat. Oke, seperti itu. Kemudian kalau mau tutorialnya lebih lengkap, ini dari Tutorials Point. Ini saya biasanya belajarnya dari sini. Toolsnya online ya di sini. Nanti Bapak Ibu silakan masuk ke codesandbox.io, kemudian pilih yang React yang ini ya. Oke, jadi React.js ini satu pemrograman ya, kita bisa buat web dengan React. Sebenarnya selain online, harusnya sih kita jalankan di lokal kita. Atau nanti setelah kita selesaikan webnya, nanti akan kita upload misalkan di VPS ya, atau di cloud, nanti di mana bisa diakses oleh semua orang. Kenapa menggunakan React? Ya, ini karena salah satunya, kalau saya biasanya keunggulannya yang saya coba ambil di sini adalah reusable UI components. Nah, ini yang mungkin jarang dimiliki oleh pengembangan aplikasi web lain. Ya, web yang modern ini biasanya sudah reusable UI components. Dalam arti kalau kita sudah buat suatu komponen, kita bisa gunakan komponen tersebut. Ya, nanti kita lihat seperti apa. Dan banyak fitur lainnya. Ini banyak sekali, bisa dibaca di Tutorials Point. Oke, sekarang kita lihat konsep sederhana dari React dulu. Nah, jadi hari ini kan bahasannya React.js dengan kita gabungkan dengan Bootstrap. Oh ya, sebelum kita mulai belajar ya, sedikit mengenai Bootstrap. Ya, jadi Bootstrap ini salah satu framework untuk membantu kita dalam desain. Ya, jadi ini CSS ya. Nah, kemudian ya sebenarnya JavaScript, CSS dan lain-lain masuk ke sini. Bootstrap bisa kita gabungkan dengan beberapa ya, yang saya pernah coba, misalkan di PHP ya, kita gabungkan dengan misalnya kode igniter, itu juga bisa. Kemudian kita gabungkan dengan React, ya hari ini kita pelajari dan lain-lain. Nah, kenapa menggunakan Bootstrap? Karena Bootstrap ini kita coba lihat dokumentasinya ya. Bootstrap ini membantu kita dalam membuat desain. Nah, ini kita lihat ya. The world's most popular framework for building responsive mobile first sites with JS Deliver and Template Starter Page. Ya, jadi artinya kita bisa menggunakan framework untuk membuat responsive web. Ini contoh responsif. Kalau saya kecilkan, dia akan responsif. Nah, ini jadi kita nggak perlu menggunakan lagi manual. Sebenarnya manual kita bisa ya atur layoutnya dan lain-lain, bisa manual dengan CSS. Nah, tapi dengan Bootstrap ya kita bisa membuat suatu web ini responsif, kemudian mobile first site ya dan lain-lain. Bisa juga kita buat parallax sistemnya dan lain sebagainya. Oke, jadi ini sekilas mengenai Bootstrap. Jadi Bootstrap ini bisa kita integrasikan dengan web kita gitu. Tujuannya apa? Tujuannya desain ya. Desainnya kita bisa menghasilkan desain yang
yang menarik ya, yang bagus gitu, seperti itu. Oke, kita lihat contoh example-nya. Misalkan di sini kalau kita lihat ada komponen yang sudah di custom. Ini mohon maaf agak lambat komputer saya. Nah, ini seperti ini ya. Ini menarik nih, ada navbarnya, kemudian ada jumbotron ya, ini namanya jumbotron yang ini, atau karusel. Kemudian ada lagi thumbnail ya, ini biasanya produk-produk nih masuk ke sini dan lain sebagainya. Kemudian sudah responsif juga ya, nah seperti ini dan lain-lain. Nah ini contoh implementasi dari komponen Bootstrap. Bisa juga kita misalnya web yang kita buat itu misalnya jual beli, nah ini pricing gitu. Ini sudah disediakan semua di dalam Bootstrap, jadi kita tidak perlu memikirkan mekanisme desainnya mungkin. Jadi intinya kalau butuh pengembangan cepat, kita tidak memikirkan desain, itu kita bisa menggunakan Bootstrap ya. Nah ini contoh juga checkout form ini dengan Bootstrap desainnya gitu. Kalau logiknya kita bisa menggunakan apapun. Bisa dengan PHP, PHP-nya misalnya framework-nya kode igniter, atau bisa dengan React, bisa atau dengan Ruby on Rails ya dan lain sebagainya, itu bisa juga gitu. Dengan Python pun bisa ya, dengan framework. Kalau saya biasanya pakai Python namanya Flash framework-nya. Saya gabungkan dengan Bootstrap ya. Jadi sebenarnya di Python ini agak kaku namanya Flash ya. Ini agak kaku, tapi kita bisa masukkan ke dalam dengan Bootstrap ya, kita integrasikan dan jadi menarik gitu. Mesinnya aja di belakangnya mungkin agak kaku karena biasanya untuk back end ya gitu. Dan lain-lain. Intinya desainnya depannya HTML, CSS, JavaScript-nya kita akan memanfaatkan Bootstrap. Sementara mesin di belakangnya bebas. Kita bisa menggunakan React, kita bisa menggunakan Python, misalnya dengan Django atau Flash, kita bisa menggunakan Ruby on Rails, kita bisa menggunakan PHP dengan kode igniter, Laravel, itu bisa ya, bisa semua intinya. Seperti itu mungkin. Oke, saya lanjut lagi. Jadi bagi yang baru datang, ini saya sudah siapkan tutorialnya, ada React-nya ada 6 bagian ya. Bootstrap ini bagian kelima, tapi cuma 6 menit. Oke, seperti itu mungkin. Ya, kita lanjut lagi. Ya, sekarang kita mulai masuk ngodingnya. Ini saya hari ini sengaja nggak siapkan slide-nya biar kita lebih banyak diskusi ataupun kita coba live coding ya, biar mungkin sambil nyoba-nyoba juga. Nah, sekarang saya coba bahas dari dasar banget, dimulai dari konsep awal dari React ya. Nah, jadi React ini tersusun atas suatu komponen. Ya, ini komponen. Nama komponennya adalah app. Ya. Cara mendefinisikannya adalah dengan function komponen. Ini kelihatan nggak ya, Bapak Ibu? Kelihatan ya? Oke. Nah, ini kita definisikan dengan function komponen. Selain dengan function komponen, kita juga bisa definisikan suatu komponen dengan kelas komponen. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Nama kelasnya misalnya app, ya. Kemudian kita extend dari react.component, ya seperti ini. Kemudian kita coba karena di sini kita extend React komponen, wajib harus ada satu metode yang dipanggil, yaitu render. Karena setiap komponen pasti akan merender suatu UI atau JSX ya, atau UI dari React ya. Nah, ini kita coba render, kemudian kita kembalikan, misalkan sama aja ya, yang ini saya copy paste seperti ini ya. Nah, kemudian nanti yang ini kita matikan dulu. Oke, saya matikan dulu ya yang ini. Nah, setelah itu kita export, default-nya adalah app. Oke. Ya, sama ya hasilnya. Jadi ini kita akan gunakan kelas komponen saja seperti berikut. Ini kelas komponen. Bentar, saya ini kan dulu. Nah, ya. Ini dengan kelas komponen. Sampai sini ada pertanyaan dulu, Bapak Ibu?
Nah, kemudian kita akan coba, mungkin ini saya hapus dulu ya, isinya ini masih kosong. Saya akan buat komponen yang lain, ya. Nama komponennya adalah header, ya. Sama caranya kita extend react.component, kemudian sama kita render. Sebenarnya ini tidak, kalau sekarang kan React-nya sudah ada function komponen, jadi lebih singkat. Ini cara lambatnya pakai kelas komponen gitu. Tapi nggak apa-apa, kita pakai kelas komponen dulu ya. Bagi yang terbiasa dengan OOP ini menjadi lebih mudah gitu. Nah, misalkan header-nya saya punya div di sini, mungkin bagi yang belum pernah ngoding HTML nanti bisa kita adakan kelas HTML dasar, atau bisa lihat di channel saya aja. Saya udah berniat untuk membuat tutorial HTML nanti, tapi bertahap. Jadi seperti itu. Oke, saya lanjut lagi. Oke, berikutnya kita coba header-nya itu tambahkan suatu H1 ya, header dengan ukuran yang paling besar ya, misalkan ini namanya header ya. Nah, ini kita jadi satu komponen namanya header. Udah jadi satu komponen. Nah, karena di sini konsep dari React adalah reusable UI komponen, kita bisa menggunakan komponen kapanpun dan dimanapun. Ya, contohnya misalkan karena default yang dijalankan ketika aplikasi pertama kita buka adalah app, ya maka yang dijalankan hanya komponen yang app. Komponen yang header ini nggak akan dijalankan. Nah, bagaimana agar di dalam app ini ada header? Caranya adalah kita panggil headernya, ya. Caranya seperti ini. Ya, kita sudah memanggil, ini ada header. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Ini kita sudah punya komponen header, sifatnya reusable. Kalau saya panggil 2 kali, maka dia akan ada 2 kali. Ya, ini kita cukup 1 kali aja. Oke, berikutnya saya coba nyontek dulu dari sini. Ya, setelah kita baca komponen, berikutnya kita coba mengenal state dan props ya. Ini konsep yang esensial dari React.js. Di dalam React.js ada yang disebut dengan state, ada yang disebut dengan props. Keduanya itu merupakan suatu penyimpanan data, bukan penyimpanan ya, tapi seperti ya ada datanya di dalam state dan juga props. Bedanya apa? Bedanya kalau di dalam state itu biasanya nilainya itu bisa kita ubah seiring dengan berjalannya program web kita. Sementara kalau di props biasanya itu hanya digunakan sebagai parsing parameter saja. Parsing suatu value saja seperti itu. Oke, sekarang saya coba mulai dari props dulu. Misalkan gini, saya ingin dari kelas app ini saya kirimkan suatu nilai, yaitu header, misalkan saya kirimkan nama ya. Nama argumen yang dikirimkan namanya misalkan header, basic React. Ya. Nah, kemudian argumen ini akan dikirimkan ke header, di mana nanti akan diterima oleh header. Diterimanya di mana? Di dalam props. Ya. Jadi, misalnya kita punya suatu konstruktor. Konstruktor itu adalah suatu metode yang pertama kali dijalankan ketika program itu atau header-nya itu dijalankan. Konstruktor dulu yang dijalankan. Ya, misalkan kita panggil kelas super. Oke, kemudian atau nggak usah pakai konstruktor dulu. Nanti kita nanti aja. Intinya nama ini akan dikirimkan ke header dan header akan memiliki nama. Cara menampilkan namanya bagaimana? Kita menggunakan props ya, karena otomatis ada di dalam props. Nah, di sini kita bisa gunakan keyword. Key-nya adalah kurung kurawa buka dan tutup untuk mengindikasikan ini untuk mencetak suatu variabel ya di luar JSX ini ya, di luar tag HTML-nya. Nah, misalkan saya ambil this props.nama, maka muncullah header basic ya. Header-nya sudah kita definisikan dengan static text. Sementara untuk basic React-nya itu dikirimkan
dari suatu argumen pemanggilan header. Jelas ya, Bapak Ibu ya. Misalnya saya kirim lagi basic Java. Akan berubah menjadi basic Java. Ini adalah props ya. Jadi props itu properties sebenarnya singkatannya. Menyimpan suatu properties atau nilai. Biasanya argumen dikirim ke dalam props. Kalau ada pertanyaan silakan langsung ditanyakan Bapak Ibu. Boleh ditanyakan. Nanti ini saya bagikan sandbox ya, atau nanti bisa coba sendiri. Tapi cukup jelas ya bagi yang baru masuk ke React. Oke, berikutnya kita coba apa lagi? State ya. Nah, jadi state itu suatu sama seperti props, tapi bedanya state itu nilainya bisa diupdate seiring dengan waktu gitu. Kalau ada pengubahan nilai state, ini kuncinya ya. Ketika ada nilai state yang diubah, maka UI-nya akan dilakukan perenderan ulang, di-render lagi gitu. Makanya nanti nilainya bisa dinamis tanpa ada refresh page. Mungkin sudah banyak yang menggunakan PHP, kalau kita submit harus page berikutnya, nggak bisa tanpa refresh page, benar nggak? Nah, kalau di JavaScript atau di React, kita bicara di React di sini, itu bisa dilakukan update suatu nilai ataupun menampilkan nilainya, nanti kita lihat ya, contohnya bagaimana, secara dinamis. Maksudnya tidak ada refresh page seperti itu. Oke, sekarang kita coba lihat dulu contoh lainnya, itu state ya, nanti kita definisikan bareng dengan forms. Oke, nah sekarang langsung aja ke case-nya, kita agak percepat. Misalkan saya punya suatu button, anggaplah saya punya buttonnya itu berada di, saya buat lagi yang baru, class content, extends dari react.component, kemudian kita render, kemudian kita return suatu nilai. Nah, di sini saya punya div dan tutup div, dan saya sekarang punya button. Ya, buttonnya kita nyontek aja lagi di sini. Buttonnya pakai apa ya enaknya? Input ya boleh pakai button juga. Ini button input button ya. Oke, tutup button. Misalkan isinya adalah kita ada tombol positif, kemudian di sini ada negatif, dan di tengah-tengahnya ada suatu nilai, misalkan nilainya apa ya, paragraf aja ya, kita tulis paragraf. Nilai saat ini .2 kita ambil, nah nilainya akan kita ambil dari state ya. Oke, sekarang kita panggil dulu namanya konten. Nah, nilainya nanti ada nilai misalnya 0, kemudian saya tekan tanda plus, dia berubah jadi 1, plus lagi jadi 2, kalau negatif jadi ngurangin, dan sebagainya. Ya, oke. Kemudian berikutnya kita coba buat suatu state di sini ya. State-nya misalnya kita deklarasikan di dalam konstruktor. Tadi konstruktor adalah metode yang pertama kali dijalankan ketika aplikasi itu dijalankan ya, seperti itu. Sebentar. Oke. Ini yang nggak apa-apa. Ini masih ada yang error. Oh, ini warning aja ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian kita punya state. State-nya cara mendefinisikannya seperti ini. Kenapa ada this? This itu suatu keyword yang mengacu suatu nilai, ini milik dari kelasnya. Jadi kalau ada this.state, artinya state ini milik kelas konten. Kalau ada this misalnya nama fungsinya, berarti mengindikasikan bahwa nama fungsi tersebut merupakan milik dari kelasnya, gitu ya. Jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang saya punya state, isinya adalah nilai, saya isi dengan nilai 0. Kemudian di dalam UI kita yang P nilai ini, jadi di render itu harus UI ya bentuknya. Kita coba panggil dengan perintah this.state, bukan dari prop.
karena tidak ada nilai yang dikirimkan di sini. State dot nilai. Maka nilainya adalah 0. Ya, karena kita definisikan 0. Sampai sini silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau tidak ada saya lanjutkan lagi. Oke, berikutnya adalah kita coba berikan suatu event terhadap button. Event itu ada on click, ada on long click, ada on tap, ada on pinch, ada on apa lagi, ada banyak, saya nggak hafal satu-satu. Tapi intinya setiap UI itu bisa diberikan event, termasuk teks ya. Caranya gimana ya? Ada caranya. Bisa kita berikan suatu aksi atau event. Nah, sekarang kita mau berikan aksi terhadap button plus ini ya, dan button minus. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini kalau kita ingin memberikan suatu aksi, kita bisa, nah ini contohnya ada on change ya. On change itu ketika ada perubahan terhadap nilai ya, nilai di dalam text field di sini. Nah, tapi kalau misalkan kita copy ya. Oke, kemudian saya paste di sini. Tapi jangan on change, tapi on click. Ya. Nah, nanti oke, kita value-nya ini nggak perlu. Hanya on click aja. Di sini apa namanya? Button plus gitu aja. Kalau ada suatu aksi klik terhadap button plus ini, maka akan dijalankan event on click karena kan diklik on click. Event lainnya apa? Saya nggak tahu satu-satu, tinggal klik aja on abort ya, on apalagi ada banyak sebenarnya. Nanti bisa dipelajari sendiri Bapak Ibu. Kemudian kita kalau ada klik maka akan dipanggil button plus ya. Nah, button plus-nya kita bisa definisikan di dalam kelas konten kita ya, seperti ini. Nah, ini didefinisikan nih gitu. Oke, saya coba copy di sini. Nah, di mana button plus-nya nanti akan kita replace di sini. Yang dilakukan adalah melakukan set state ya. Kalau misalkan ada suatu apa namanya button diklik, yang dilakukan adalah melakukan set state atau mengubah state yang ada di dalam konten. Nah, yang mana yang kita ubah? Yang nilai. Ya, nilai saat ini akan kita ganti menjadi nilai ditambah dengan 1. Ya. Jadi nanti hasilnya akan sebentar, nilai des. Oke. Berarti ini kita harus definisikan dulu this button plus sama dengan this button plus the line. Oke. Nah, seperti ini ya hasilnya. Nah, jadi kalau kita lihat lagi programnya, saya coba jelaskan. Jadi di sini kalau ada klik terhadap suatu button plus ini, saya klik, yang dilakukan adalah masuk ke dalam fungsi button plus. Button plus-nya harus kita definisikan di dalam, ya bisa di konstruktor atau dimanapun itu. Maksudnya ini adalah binding. Binding itu semacam ya mendefinisikan ini ada gitu, bagian dari kelas konten gitu aja. Jadi kita definisikan dengan binding seperti berikut. Kemudian setelah jalan bindingnya, maka dia akan langsung lari ke sini. Yang dilakukan adalah kita mengubah state yang sebelumnya state nilai ini adalah 0 menjadi state yang saat ini 0 ditambah dengan 1. Berarti nilai saat ini menjadi 1. Seperti itu. Ketika sekarang saya klik lagi, yang dilakukan adalah mengambil nilai saat ini yaitu 1 ditambah dengan 1. Jadi 2 dan seterusnya. Ya. Nah, di sini tidak ada refresh page. Tapi sebenarnya yang dilakukan adalah mengupdate UI-nya. Nah, kenapa bisa berubah menjadi 23 di sini? Padahal ini ada aksi di sini. Nah, yang dilakukan di sini adalah mengupdate nilainya. UI-nya kita render ulang ya. Setelah di render, hasilnya kita tampilkan lagi di state nilainya adalah nilai terbaru. Misalnya saya klik plus lagi, kemudian saya klik
klik plus menjadi 29 state saat ini, di sini ada perubahan state. Kalau ada perubahan state, dia akan melakukan render ulang. Itu konsep dari React. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi. Jadi ini sudah jalan untuk button plusnya. Sekarang tinggal button minus ya. Nah, button minusnya sama, kita berikan aksi on click di sini. Ini kita ganti menjadi button minus. Kemudian ini kita ganti, kita copy, paste. Di sini menjadi button minus. Kemudian kita definisikan bindingnya seperti ini. Kemudian state-nya dikurangi dengan 1. Ubah 5678 berkurang. Berubah berkurang. Ya, jadi seperti itu ya konsep dari React. Nah, ini mungkin bagi yang belum pernah di React mungkin akan sedikit bingung karena ini berbeda dari PHP ya konsepnya. Tapi ini enak, cara pakainya itu enak menurut saya. Ya sebenarnya bahasa pemrograman ada plus minusnya ya. Ini salah satu yang nilai plusnya adalah modelnya seperti ini. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan kalau ada. Tidak ada pertanyaan? Oke, saya lanjut lagi. Ya, berikutnya adalah kita coba step-nya bisa lebih dari 1. Ya, step-nya itu kita tambahkan suatu step namanya history, ya kita isi dengan array. Maksudnya gini, ketika saya tekan plus, di sini nanti dia akan menampilkan history sebelumnya, ya. Nah, makanya kita tambahkan satu paragraf baru di sini, isinya adalah history, dan di sini dia menampilkan nilai historinya, ya. Historinya masih kosong tentu saja karena belum kita kasih aksi di sini. Oke, berikutnya kalau misalnya saya tekan plus, maka saya akan menyimpan nilai sebelumnya di dalam history. Caranya bagaimana? Caranya di dalam set state kita tambahkan koma, ya. Koma ini nanti atau biar rapi, saya coba enter aja ya. Ini biar rapi kelihatan nulisnya seperti ini. Nah, seperti ini. Selain kita mengupdate state nilai, kita juga menambahkan di dalam history ini state historinya kita concat ya. Concat itu kita gabungkan dengan nilai sebelumnya, yaitu this state nilai ya, seperti ini. Kemudian kita coba jalankan ya, jalan ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Sama untuk yang button minus kita tambahkan juga. Belum kita rapikan dulu. Ini. Kemudian tambahkan koma. Nah, seperti ini. Oke, kita jalankan minus dan seterusnya. Ya, jadi ini contoh dari pemanfaatan state di dalam suatu di React.js dan kita gabungkan dengan event. Silakan kalau ada pertanyaan. Membatasi nilai seperti maksimum 20 pas 20 nggak ningkat, ya bisa kita kasih aja seleksi kondisi. Kita batasi bisa ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Diberikan seleksi kondisi nanti. Oke, berikutnya kita lanjut lagi ya. Nah, jadi ini state dan props, kemudian lihat lagi konsep lainnya di React Essential. Ya, mungkin itu aja dulu yang esensial. Yang lainnya sebenarnya mirip-mirip dengan ini. Ada router ya, router ini untuk routing ke suatu page yang berbeda ya. Ini untuk router. Kemudian
kita menggunakan juga yang lain, yang esensial lainnya, misalnya connect ke API. Biasanya seperti itu kalau pengembangan web itu sampai dengan connect ke API. Gitu. Connect ke database bagaimana? Ya bisa, kalau bukan client server berarti connect ke database gitu. Misalnya standalone ya kita connect ke database seperti itu. Oke, sekarang kita coba React kita ubah desainnya dengan menggunakan Bootstrap ya. Nah, jadi di dalam ini saya close dulu. Ada namanya React Bootstrap ya. Jadi ini salah satu library yang bisa kita gunakan untuk memasukkan Bootstrap di dalam React.js kita. Caranya bagaimana? Caranya kita import. Ya, kita lihat dulu. Nah, kita import CSS React Bootstrap-nya. Ini saya import aja langsung ya di sini. Kita import. Kemudian kita import juga misalnya komponen button yang mau kita kan. Nah, di sini harus kita add Bootstrap as dependency ya. Jadi kita harus menambahkan agar jalan gitu dependensinya di sini. Kalau misalnya di lokal bagaimana? Di lokal kita gunakan npm install gitu. npm install React Bootstrap gitu. Nah, ini contoh saya mengambil komponen namanya button. Sekarang kita ganti button kita. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi kita import CSS-nya dan juga modul React Bootstrap-nya. Ini bisa banyak ya. Misalnya button, terus apalagi nav misalnya ya, dan lain-lain itu bisa ya. Tapi kita satu dulu. Oke, kemudian ya boleh ini kita tambahkan aja dulu button. Kemudian kita coba lihat ini webnya, saya kirimkan dulu. Ya, jadi kita bisa lihat misalnya button contohnya. Cara menampilkan button adalah mana nih? Ya, yang ini ya. Ya, ini cara menampilkan button. Kita ubah sekarang button yang sebelumnya itu. Button. Sebentar ya, saya cek dulu. Button. Jangan. Button. Oh ya, jalan. Oke. Kemudian ini variannya primary. Oh, apa nih? Expected string. Sebentar, saya dulu ya dependensinya. Oke. Ternyata ada kesalahan tadi. Ya, kita ulang lagi. Nah, misalkan kita ambil komponennya adalah button, kita ambil yang button primary, kemudian kita tampilkan di sini. Ya, ini seperti ini contohnya. Kemudian kita juga bisa berikan aksi on click, dan ini kita ganti dengan plus ya. Jadi sekarang kita ganti seperti ini, ya. Kemudian kita juga tambahkan lagi. Ini sudah bootstrap. Jadi button yang sebelumnya bawaan HTML kita ganti menjadi button yang sudah kita definisikan dengan bootstrap ya, seperti itu. Ini kita ganti jadinya seperti ini. Ya.
Nah, ini sudah Bootstrap ya, di mana kita bisa panggil komponen button. Jadi saya summary lagi, caranya yang pertama kita coba ini ya, cara import dari Bootstrap. Kita import Bootstrap min-nya, kemudian kita import dari React Bootstrap ya untuk komponennya. Kita bisa tambahkan misalkan button atau misalnya nav. Nanti kita coba dengan nav ya untuk navbar nanti ya, kita coba navbar ya dan lain-lain. Nah ini contohnya button kita panggil. Setelah kita panggil button, kita replace button yang lama kita dengan button yang sudah didesain dengan Bootstrap. Ini kita panggil saja kelasnya, kelas button. Variannya ini ada banyak, tutorialnya ada ini ya, warning, danger, info, light, dark, dan lain sebagainya. Ini saya gunakan yang primary, warna biru, dan saya gunakan yang danger, warna merah. Ya, ini seperti ini. Kemudian kita coba ganti header basic React-nya menjadi dengan menggunakan navbar ya. Misalnya yang menarik yang mana ya? Ya ini aja. Ya ini saya copy aja ya biar cepat. Nah kemudian header-nya saya ganti sekarang menjadi dengan navbar. Nah nanti kita rapihin. Oke seperti ini. Kemudian header-nya namanya kita ganti React Bootstrap ini menjadi brand-nya menjadi header ini. Nah, karena di sini menggunakan beberapa kelas seperti navbar, nav, dan nav dropdown, maka harus kita definisikan semua, dan terakhir ada form. Jadi hasilnya tampil. Oh, sebentar, ini form control, ini button, kenapa nih? Oh, salah. Ini form control. Oh, satu lagi form. Ya, nanti hasilnya akan tampil seperti berikut. Ya, ini ya, sudah Bootstrap. Form, link, drop down. Ya, ini karena terlalu besar aja. Gitu. Ya, ini kalau sudah dikecilkan, jadi seperti ini. Ya. Ini navbarnya kita sudah menggunakan Bootstrap ya. Sudah menggunakan Bootstrap, kita bisa ya ini contohnya seperti ini dengan navbar, kemudian kita bisa gunakan ada brandnya itu untuk yang ini, kemudian navbar collapse ya, kita bisa collapse ini seperti ini drop down-nya, kemudian nanti ada home, link dan lain sebagainya, drop down ya, sorry yang ini drop down-nya, kemudian ada form di sini, form control yang search sama search ini ya, ini form control yang bisa kita manfaatkan. Nah ini sudah bisa responsif ya desainnya. Jadi dia menyesuaikan gitu. Nah ini kita sudah berhasil menambah button dan juga navbar. Kemudian kita juga bisa tambahkan lagi yang lain seperti jumbotron. Ya. Nah jumbotron ini seperti ini. Oke kita tambahkan. Kita tambahkan di dalam kontennya. Sebelum button kita tambahkan jumbotron. Kemudian jangan lupa kita panggil dari React Bootstrap-nya yaitu jumbotron. Ya, nanti hasilnya akan seperti berikut. Oke, sudah kelihatan ya hasilnya. Oops, sorry. Nah, ini ya, ini jumbotron. Jumbotron bisa digunakan untuk carousel atau informasi tertentu, kemudian ini program kita dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini ada kemudahan yang bisa kita gunakan ketika menggunakan Bootstrap yang kita gabungkan dengan React ya, karena sudah ada React Bootstrap yang bisa kita integrasikan di sini. Cara menggunakannya cukup mudah, ya nggak sulit. Dan tutorial lengkapnya sudah ada di reactbootstrap.github.io. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau mau menambahkan CSS buatan sendiri bagaimana? Bisa, kita tambahkan aja CSS-nya di sini. Kita import CSS-nya, kita buat di dalam source-nya, misalkan create file CSS, kemudian kita import file yang kita buat tadi, kemudian kita definisikan style CSS kita sendiri gitu di sana. Bisa ya. Oke, seperti itu.
kemudian ada lagi, silakan kalau ada pertanyaan terkait ini ya, substansi materi ya. Kalau tanya sertifikat ke panitia. Oke, berikutnya kita juga bisa menambahkan styling yang lain, desain yang lain. Kalau di YouTube saya itu sudah saya tambahkan bagaimana cara menambahkan. Coba kita lihat sebentar ya, saya cek dulu. Ada apa lagi? Ya, kita juga bisa menambahkan font awesome ya. Jadi sedikit mengenai Bootstrap, sekarang mengenai font awesome. Ya, jadi font awesome ini salah satu library juga yang bisa kita manfaatkan untuk menghias tampilan web kita. Ini kalau di lokal kita bisa gunakan npm install font awesome ya. Kemudian kalau mau langsung coba online juga bisa, tinggal kita import saja library-nya. Kemudian, nah ini caranya, ya kita import library-nya. Contoh seperti ini. Jadi font awesome ini salah satu library yang digunakan untuk mengambil icon-icon, ya ini bisa dari font awesome. Jangan lupa kita add dependensinya font awesome. Kemudian kita coba panggil, misalkan yang mau kita panggil adalah mana ya? Nah ini aja. Buttonnya saya ganti. Yang sebelumnya plusnya buttonnya seperti tadi, mungkin kurang bagus buttonnya. Apa? Oops, sorry. Nah ini kita ganti menjadi FA. Ini saya coba panggil button plus yang sebelumnya seperti ini, kita ganti menjadi sebentar, kita cek lagi di sini. Coffee. Ya, ini sebentar, sorry. Ini jadi FA. Oke. Hasilnya nanti ikonnya itu akan menggunakan bawaan dari font awesome ya ini. Jadi bukan kita definisikan sendiri. Ini juga bisa kita misalkan tambahkan lagi yang lain, misalnya, terlalu besar. Misalnya saya tambahkan lagi FA font misalnya. Kemudian saya akan masukkan di dalam font awesome-nya, diganti button minusnya menjadi FA font. Ya, seperti ini ya jadinya. Nah, jadi kita bisa mendesain dengan menarik web kita. Hari ini sebenarnya desain ya ininya, desain web materinya. Jadi bisa dengan Bootstrap. Kemudian untuk icon-iconnya kita bisa ambil dari font awesome, karena font awesome itu ada font awesome list icon. Kita bisa cari list iconnya. Saya nggak tahu satu-satu, ada banyak banget. Mereka ada sekitar 10.000 kalau nggak salah ikonnya. Bisa kita manfaatkan di dalam web kita. Jadi mendesain web ya seperti itu. Nah, untuk tutorial lengkapnya itu ada di nanti akan saya lengkapi, ada di YouTube saya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa lihat di sana. Nah, ini contoh icon-icon yang disediakan oleh font awesome ya. Ini seperti ini paperplane, paperclip ya. Ini kita bisa manfaatkan semua. Misalnya contoh. Tapi ada juga yang nggak tersedia. Saya waktu itu pernah nyari apa gitu, nggak ada. Oh, nggak ada di sini. Paperclip. Nah, ini misalkan kita ganti FA paperclip. Ya, berubah ya jadinya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Kalau di React, apa mengenal istilah atribut? Karena kan biasanya CSS itu diidentifikasi dari atribut elemennya. Ya, betul. Jadi di React kita juga mendefinisikan style juga bisa. Oh iya, saya close ya tadi.
React Style CSS. Ya, jadi kita, mau saya habis ternyata baterainya. Ya, kita jadi bisa mendefinisikan, ternyata koneksinya kurang bagus juga. Bentar ya. Intinya gini, kita bisa mendefinisikan style kita sendiri dengan CSS. Itu juga sama sebenarnya, sama seperti kita membuat HTML atau JavaScript, PHP dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Jadi kita bisa gitu. Ada lagi pertanyaan? Nah, kemudian karena ini juga waktu kita terbatas, jadi nanti tutorialnya lengkapnya ada di youtube.com/toughgreen. Itu sudah saya siapkan beberapa materinya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat dari materi di YouTube saya. Sebentar, saya share dulu ya. Jangan lupa juga untuk di-subscribe ya di YouTube saya, nanti biar bisa dilihat di YouTube aja. Seperti itu mungkin. Oke, ya nanti saya kasih contoh di YouTube-nya ya Bapak Ibu ya, biar semangat buka di YouTube saya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Kalau ada pertanyaan nanti di-request saja di YouTube saya langsung. Nanti saya respons atau saya buatkan tutorialnya untuk ininya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti boleh dilihat, boleh di-request silakan di YouTube saya untuk pertanyaan lebih lanjut, biar langsung bisa saya buatkan tutorialnya kalau jika diperlukan ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.